Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab sepertinya mantan sudah benar-benar melupakanmu, meskipun aslinya tidak selalu begitu. Ya. Jadi sepertinya mantan sudah benar-benar melupakan kita. Tidak ada respon apapun dari dia terhadap semua usaha kita untuk bisa kembali. Tidak ada tanda-tanda dia merindukan kita. Nah, ada 3 sebab yang membuat mantan sepertinya benar-benar sudah lupa dengan kita. Yang pertama, karena memang sejak awal mantan tidak pernah mencintai kita. Kita adalah tempat pelarian cintanya mantan, ya kan? Ketika kita ketemu dengan mantan sedang terluka, mantan baru dikhianati oleh mantannya terdahulu, oleh seseorang yang sangat dia cintai. Mantan sangat rapuh pada saat itu. Dia hanya butuh seseorang untuk tempat dia bersandar. Seseorang yang mau menemaninya di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dan begitu dia pulih, dia bangkit, dia kemudian mengkhianati kita. Atau memang mantan cuman mau memanfaatkan kita. Jadi saat kita ketemu dengan dia tidak dalam keadaan yang baru dikhianati atau baru berpisah dengan seseorang yang dia cintai, tetapi dia butuh berbagai fasilitas yang ada pada diri kita, ya. Misal dia lihat kemana-mana kita pakai mobil begitu kan, sementara dia butuh transportasi gratis untuk antar jemput dia kerja, kuliah, dan seterusnya. Nah, maka dia manfaatkan itu. Begitu dia sudah mencapai semua tujuannya, ya sudah, dia mengkhianati kita. Nah, ketika tempat pelarian cinta atau cuman memanfaatkan, kan memang di situ tidak ada cinta. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, ya seperti orang yang berpisah dengan teman-teman ataupun dengan sahabat-sahabat, ya. Ketika masih sekolah dulu, ketika masih kuliah, ya masih ingat si wajah mereka, masih ingat nama mereka. Ada momen-momen bersama mereka yang masih bisa kita ingat, tapi itu tidak menggerakkan kita, ya, untuk telepon mereka, untuk ketemu mereka, dan seterusnya. Karena ya mereka adalah teman, tetapi bukan bagian yang penting dari kehidupan kita. Nah, jadi kira-kira begitulah mantan menganggap kita. Seperti halnya teman-teman ketika dia kuliah, ketika dia sekolah dulu. Yang kedua, karena mantan menemukan pujaan hati impiannya, seseorang yang betul-betul memenuhi segala kriteria dia, seseorang yang betul-betul dia idam-idamkan. Nah, tetapi ketika bersama kita, mantan pernah mencintai. Walaupun sekarang dia sudah menemukan seseorang yang menjadi mimpi-mimpinya selama ini. Kaya, iya. Ganteng atau cantik, iya. Terkenal, iya. Followernya di media sosial jutaan, ya. Kemudian punya gelar sarjana yang banyak, keluarganya juga kaya raya, dan seterusnya. Pokoknya lengkap lah. Nah,
Tetapi ketika mantan pernah mencintai kita, meskipun saat ini sepertinya dia sudah benar-benar melupakan kita nih, tetapi yang namanya perjalanan cinta itu seperti halnya orang bermain roller coaster, naik turun seperti itu, ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun mendadak dan seterusnya. Nah, seperti itulah kisah cinta mantan dengan pasangan barunya. Ketika sedang naik, ya, sedang menanjak tuh kisah cintanya, sedang bahagia, sedang happy-happynya, maka mantan melupakan kita. Tetapi ketika mantan merasakan pengkhianatan, atau mantan merasa dikecewakan, atau mantan merasa tidak mendapatkan apa yang dia cari dari pasangannya ini. Dari penampilan dapat semua, tapi dari hati tidak bisa dia dapatkan. Dalam keadaan mantan dikhianati, dikecewakan, mantan sedang dalam keadaan yang rapuh, maka pada saat itu sebenarnya mantan teringat kepada kita. Ya, jadi maka di judul aslinya tidak selalu seperti itu. Kalau memang sejak awal mantan memang tidak pernah mencintai seperti yang pertama, ya memang setelah perpisahan itu terjadi, dia benar-benar tidak peduli lagi dengan kita. Tetapi kalau memang mantan pernah mencintai, ketika dia sedang rapuh, meski dia bersama dengan pasangan yang betul-betul dia idam-idamkan, dia otomatis akan tetap teringat kepada kita. Kenangan-kenangan bersama kita itu akan muncul di dalam benaknya. Ya, jadi manusia itu ketika dia dikecewakan, maka untuk menghibur hatinya dia mengingat-ingat. Memorinya dipanggil, ya, atau pikirannya memanggil memori di mana dia pernah merasa bahagia. Jadi manusia itu selalu begitu. Ya, ketika dia rapuh, ketika dia dikecewakan, maka orang akan berusaha untuk menghibur dirinya sendiri dengan mengenang masa-masa di mana dia juga pernah bahagia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, ketika mantan ini berada di tengah-tengah keluarga yang semuanya tidak menyukai kita. Orang tuanya itu dengan kita itu nggak seneng banget, jengkel banget, benci banget. Seperti itu, ya. Setiap hari orang tuanya, adik-adiknya terus ngompori dia untuk membenci kita dan seterusnya. Ya kan, mantan ya cari aman juga kan. Sudahlah masih numpang di rumah orang tua, kalau masih nekat juga ketemu dengan kita dan merespon kita, nanti bertengkar terus kan dengan orang tuanya. Nggak enak, capek kan bertengkar terus, ya. Nah, maka dia mencari jalan yang terbaik, yakni menjauhi kita. Yang penting kan hidupnya nyaman dan bahagia dengan fasilitas dari orang tuanya. Nah, jadi, tapi enggak apa-apa ya. Ketika orang tuanya, adik-adiknya mantan terus saja ngompori untuk membenci kita, itu kabar baik tuh. Karena tanpa mereka sadari, mereka terus mengingatkan ya mantan untuk ingat kepada kita. Jadi membicarakan kita itu secara otomatis tanpa mereka sadari membuat mantan jadi teringat kepada kita. Dan itu juga sebenarnya pelan-pelan akan membuat orang bisa jatuh cinta, bisa cinta lagi, atau bisa jadi kangen. Karena tanda orang mencintai itu, dia
akan banyak mengingat dan banyak membicarakan. Man ahabba say'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Jadi jelas ya. Jadi mantan sudah mulai lupa dengan kita. Dia mulai larut di dalam aktivitasnya seperti biasa. Tahu-tahu orang tuanya ngerasani kita lagi. Jadi ingat lagi kepada kita. Nah, jadi biarkan sajalah. Mereka terus membicarakan kita, karena dengan cara itu mantan jadi tidak bisa melupakan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.